Oke, 8F. 8F. Oke, 8G. 8H. 8I. 8J. 8K. 8K. 8L. Oke. Baik, Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pengarahan pagi ini, kita doa dulu ya. Oke, Pak Dadan silakan. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, anak-anakku sekalian yang Bapak guru ini, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini masih dengan langsung, mari kita sama-sama menunjukkan mata kita bermohon pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga aktivitas kita diberikan semua aktivitas yang kita jalankan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anakku sekalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pak Guru akan membawakan doa pada pagi hari ini dengan ajaran agama Islam bagi Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian yang beragama lain menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadina wa sihhatan fil badanina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma wa minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah hari ini kita boleh diberi
diberi nikmat yang luar biasa karena cuaca hari ini luar biasa bersahabat dengan kita ya. Hari ini begitu teduh ya, pagi hari yang indah, yang baik, yang diberikan untuk kita boleh berkegiatan di hari ini. Beri aplaus untuk kita semua dulu ya. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah karena hari ini kita boleh berkegiatan yang luar biasa ya, sebuah hal yang positif yang kita lakukan. Dan terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak semua dan juga Bapak Ibu guru, terlebih khusus untuk kerohanian Islam dan juga Kristen. Mari beri aplaus untuk Bapak Ibu guru kita dulu dan juga untuk semua. Terima kasih karena hari ini kalian akan berkegiatan seperti sehari-hari, seperti kalian belajar, tetapi hari ini akan diberikan materi khusus ya. Jadi bersiap-siaplah kalian ya untuk menerima materi-materi yang baik, materi-materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru dan juga oleh pemateri-pemateri kita yang ada ya, yang berkompeten ya. Dan salah satunya Ibu kasih bocoran, mau tidak dengar bocorannya ya? Kalian akan diberikan materi oleh Pak Dadang. Mari beri aplaus dulu kepada Dadang ya. Ya, Pak Dadang ini diam-diam tetapi menghanyutkan ya, isinya banyak sekali, ini mau dikeluarkan sebentar ya. Terima kasih Pak Dadang dan juga Bapak Ibu yang akan memberikan materi ya, khusus untuk kerohanian Islam dengan nama kegiatan adalah Pesantren Kilat. Puji Tuhan, alhamdulillah karena untuk SMP Negeri 2 Manokwari untuk 2025 ini sebuah langkah maju karena ada kegiatan Pesantren Kilat dan juga ada kegiatan berbagi ya di bulan suci Ramadan. Dan anak-anakku ada juga kegiatan retreat ya yang juga akan dilaksanakan khusus untuk yang beragama Kristen. Dan juga ada kegiatan untuk agama Hindu dan juga Buddha karena pengajar atau pematerinya juga sudah hadir. Hindu Buddha tolong angkat tangan dulu. Hindu Buddha, oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Kalian juga akan berkegiatan sama seperti teman-teman kalian yang beragama Islam dan juga Kristen dan juga Katolik ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan berkegiatan sampai dengan jam pulang sekolah ya. Dan Ibu berharap kalian bersuka cita, bergembira, happy ya menerima pelajaran hari ini ya, karena kalian tidak ada di dalam kelas-kelas tapi kalian akan digabungkan. Dan hari ini kalian terlihat cantik dan juga ganteng walaupun kalian menggunakan alma mater ya. Ucapan terima kasih untuk orang tua kalian, papa mama yang juga sudah mempersiapkan kalian, dan ucapan terima kasih untuk orang tua kalian yang sudah berbagi kasih dengan anak-anak dan juga keluarga besar SMP Negeri 2 Manokwari dan tentunya orang-orang yang berada di sekeliling kita. Untuk kegiatan kita ya, kegiatan Pesantren Kilat dan Retreat Remaja yang mengusung tema ya, menjadi pelajar cerdas, berakhlak mulia dan menyatu dalam kebersamaan dengan topik membangun karakter melalui toleransi dan kasih. Terima kasih untuk semua yang terlibat dan terima kasih untuk semua yang support, dan terima kasih karena hari ini kita boleh ada di dalam 2 hari ya berkegiatan yang tentunya membangun dan juga membentuk karakter kita semua, bukan anak-anak saja tetapi juga Bapak Ibu guru. Oke, sekarang kita menilai Bapak Ibu guru dulu karena tadi kepala sekolah sudah memberikan penilaian kepada anak-anak bahwa anak-anak cantik-cantik dan ganteng. Nah, sekarang beri penilaian dulu untuk Bapak Ibu guru. Yang paling cantik siapa? Oh, ini.
mungkin dia dengar ulang. Ya. Oh, iya. Oh, terima kasih. Tidak ada uang kecil. Baik, terima kasih ya. Iya, kalau perempuan pasti cantik. Ya, terima kasih banyak ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan pesantren kilat dan retreat remaja membangun karakter melalui toleransi dan kasih dengan mengusung tema menjadi pelajar cerdas berakhlak mulia dan menyatu dalam kebersamaan dibuka secara resmi dengan membentuk mari berdoa bersama. Terima kasih atas kegiatan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita lihat ke atas ya. 3. Sebelum kita mulai, mohon untuk silakan siswa-siswi untuk duduk sebentar ya, untuk duduk dulu sebelum kita melaksanakan doa. Insya Allah Pak Guru sebentar akan menginformasikan terkait orang doa serta hal yang keutamaan daripada doa. Ayo kita Bagaimana nih?
terkait ibadah salat duha yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mudallin wa la mudallin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina yuhsinuna islamahum wa la yaf'alu syai'an fariya ma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, insya Allah muliakan, dan anak-anak yang berguru saya ini tadi dan insya Allah juga Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam rangka sama-sama kita akan melaksanakan ibadah salat duha secara berjamaah insya Allah. Namun sebelum pelaksanaan ibadah salat duha kita mulai, Pak Guru izinkan Pak Guru untuk menyampaikan informasi ya beberapa hal terkait ibadah salat duha yang akan kita mulai saat ini. Yang pertama yang Pak Guru perlu informasikan kepada anak-anakku sekalian terkait ibadah salat duha adalah merupakan ibadah sunnah. Ya, boleh dikerjakan munfarid ya alias sendiri-sendiri, juga boleh dikerjakan secara berjamaah. Bagi anak-anakku ya yang istiqomah, yang senantiasa rutin melaksanakan ibadah salat duha, alhamdulillah ya. Semoga tetap istiqomah ya. Pak Guru kemarin melihat ada yang izin untuk melaksanakan ibadah salat jam 10 ya, alhamdulillah masyaallah ya. Dan yang belum pernah melaksanakan sama sekali ibadah salat duha ya, mulai dari sekarang kalian niatkan ya untuk rutin ya, untuk minimal setahun sekali minimal ya. Usahakan tiap hari salat duha kalian laksanakan ya, kalau ada kesempatan dan ada waktu ya, insyaallah. Semoga mulai dari hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan ya untuk senantiasa bertakarrub ila Allah, mendekatkan diri kepadanya melalui berbagai amalia-amalia termasuk ibadah salat duha. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap sendi yang ada di dalam anggota tubuh kita itu perlu disedekahi ya. Kata Nabi, tasbih lafaz subhanallah itu merupakan sedekah. Kata Nabi, tahmid lafaz yang kita ucapkan alhamdulillah itu merupakan sedekah. Kemudian tahlil lafaz la ilaha illallah juga merupakan sedekah. Nah, anggota tubuh kalian bisa disedekahi dengan kalimat tersebut. Namun kata Nabi, salat duha 2 rakaat mencukupi untuk sedekah anggota tubuh kalian. Sudah paham ya? Itu merupakan keutamaan bahwa kata Allah itu setiap anggota tubuh kita, persendian perjalanan tulang-tulang yang ada di anggota badan kita itu harus disedekahi. Nah, salah satunya untuk mencukupi sedekah tersebut adalah dengan melaksanakan salat duha 2 rakaat. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah salat duha 4 rakaat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan fadilah yang besar ketika ibadah salat duha dilaksanakan 4 rakaat, 8 rakaat ya, yang genap ya. Mungkin itu ya untuk penyampaian terkait ibadah salat duha ya, keutamaan dan fadilah-fadilah yang Pak Guru alhamdulillah sudah sampaikan. Kemudian Pak Guru akan coba menyampaikan terkait rangkaian ibadah salat duha. Bagaimana di sini semua sudah tahu niat daripada salat duha, tata caranya? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu niat salat duha?
Nah, angkat tangan, silakan. Yang sudah tahu. Al-Ghazali ya, alhamdulillah ya, ada beberapa yang sudah mungkin ini istiqomah ya, sering rutin melaksanakan ibadah salat duha. Insya Allah kita akan melaksanakan ibadah salat duha sebanyak 4 rakaat. Adapun tata caranya sama seperti sholat pada umumnya yang 2 rakaat. Sholat sunat rawatib ya, qobliyah dan sholat ba'diyah 2 rakaat. Kalau 4 rakaat sholat duha dilaksanakan secara 2 rakaat, artinya 2 kali salam ya, 2 kali salam. Adapun bacaan daripada niat sholat duha, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu usolli sunnat duha rakaataini mustaqbilal qiblati imaman, kalau Pak Guru ya, kalau kalian ma'muman lillahi ta'ala. Setelah selesai salam pertama, kalian bangkit lagi untuk melaksanakan 2 rakaat yang kedua kalinya. Dan adapun bacaan yang dibaca ketika salat duha sama seperti salat pada umumnya, yaitu takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian baca suratul Fatihah ya, kemudian baca surah-surah ya, surah-surah dari Al-Quran, surah-surah pendek. Untuk khusus salat duha disunahkan membaca, kalau kalian hafal silakan membaca surat As-Samsi di rakaat pertama, Was-Samsi wa buhaha wal qamari idza talaha dan ila akhirih. Kemudian di rakaat kedua kalian yang sudah hafal surat Ad-Duha boleh membaca surat Ad-Duha. Yang belum hafal surat As-Syam dan Ad-Duha silakan menyesuaikan sesuai dengan surah-surah pendek yang kalian hafal. Baik, mungkin itu ya informasi yang Pak Guru dapat sampaikan terkait persiapan pelaksanaan ibadah salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Silakan berdiri. Kita mulai. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum baina tasfiyatas sufuf kama sholat. Lurus dan rapatkan saf kalian, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya saf merupakan daripada kesempurnaan ibadah sholat. Istaqimu wa'tadilu. A'udzu billahi Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna duhaka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal hikmata hikmatuka. Allahumma inna narizqi sama'i fahdihi wa ansuhu wa inna narizqi fil ardi fa'akhrijhu wa inna narizqi mu'sira fayassirhu wa inna narizqi qalilan fasakhirhu wa inna narizqi ba'idan faqribhu wa inna narizqi haraman faqahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atini ma ataita ibadaka tauhid. Subhanaka atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Silakan.
cukup bergerak meninggalkan lapangan dan membiarkan tapi kan kejadian terang tetapi implementasinya implementasi artinya penerapannya secara panggilan gereja ada kultur yang terang dan saksi dan kayaannya itu jalan besok kalau itu ya jalan dan saksi ya yang kita masih kita menyatakan sebagai kuat antara Kristen yang memang berlebihan. Tapi kenyataan tadi fakta kita ini yang perlu ditanyakan itu yang refleksi yang diberikan oleh Ibu Agama. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menjadi garang dan garam dalam di lingkungan sekolah? Tadi contoh yang sudah diberikan dari yang satu itu adalah ya memang aturan gitu. Tapi yang satu itu sebaliknya itu mengingat bukan sampai ke itu di ya dong. Ayo, apa saja menurut teman yang merokok saja. Selain itu, apa yang kita lakukan di literasi dan cara minimal di lingkungan kelas itu saja. Apa? Ya, biasanya ada gitu ya. Dari depan, ya, terus semua sudah ada. Yang masyarakat kita juga urut ini harus menjadi dekat, bukan menjadi guru. Apalagi jadi yang kamu pahamkan baru ini saja, penyerapannya, tindakannya, iman tanpa perbuatan berarti mati. Jadi yang ini terkadang perbuatannya apa? Perbuatan yang kamu lakukan itu yang terkadang. Siapa yang duluan buka dibaca? Rut 1 ayat 16. Oke, ini dari kelas berapa? 7D. Namanya? Oke, kita mulai lagi. Dibuka Alkitabnya dari fokus ya. Dari Nehemia 8 ayat 10. Ayo. Nehemia 8 ayat 10. Yang ini. Ulang baru. Lama. 1, 2, 3. Rut pasal 1 ayat 16. Oke, ya silakan baca.
pasal 4 ayat 14. Pasal 4 ayat 14. Ya, mulai yang sana. Sebab sekalipun engkau dapat saat ini dunia ini saja. Jadi aturannya pada saat ibu baca ayatnya, baru kemudian kelompok 1 atau kelompok 2 yang menjawab diangkat tangan. Orang yang angkat tangan jadi dulu itu berarti dia yang jawab. Lalu bilang itu di pasal berapa? Ya, kita apa pasal berapa? Ya, panduan kitabnya jangan lari dari yang ada, cukup yang ada situ saja. Tapi kalian harus dengar ayatnya. Kalau sudah angkat tangan, sampaikan di kitab ini pasal sekian, ayat sekian. Baru kemudian bacakan ayat itu. Ya, baru boleh buka Alkitab. Oke? Boleh? Boleh. Mau berkumpul pun boleh. Yang penting tertib supaya bisa lihat ayatnya. Ayo yang mau bergabung boleh.
Ratapan 1 ayat 2. Ratapan 1 ayat 2. Ratapan 1 ayat 2. Bukan begitu. Menangisnya bagaimana? Menangisnya bagaimana? Menangisnya bagaimana? Ya, terseduh-seduh. Berapa? 500. 400 tambah? 200. Ya, 500. Tinggal terakhir, poin terakhir, soal kelima. Iya, 600. Soal terakhir. Perempuan bisa kasih kalau laki-laki loh. Kalau laki-laki perempuan menang 500, 700 toh? Dia cuma 500. Oke, soal penentuan ini terakhir. Kejadian 24 ayat 17. Kejadian 24 ayat 17. Kejadian 24 ayat 17. Sama-sama. Lagi. Oke, ganti. Santai bro. Galatia 5 ayat 21, pilih salah satu. Galatia 5 ayat 21. Mana yang bisa kamu ekspresikan di situ? Apa? Mabuk. Berarti yang menang adalah bisa baca Alkitab kan? Kalau di rumah, kalau mau kemana-mana sebaiknya kita meminta tolong orang tua, karena kita tidak pernah tahu akan ada apa yang terjadi. Kalau orang tua lakukan apa? Nah, kemudian bagian ketiga, pesan untuk teman-teman saya. Hal penting apa yang perlu dilakukan anak-anak dan remaja lah, pokoknya teman-teman saya ya, supaya selalu aman di jalan. Sebaiknya kita mengendarai dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Misalnya jika di dalam kota, kita sebaiknya mengendara 40 km per jam. Nah, lalu selain itu jika kita menggunakan kendaraan bermotor, sebaiknya kita menggunakan helm. Dan teman-teman saya harap berikan catatan karena sekalipun kita sudah berhati-hati, belum tentu orang lain berhati-hati. Sehingga jika kita berhati-hati namun orang lain tidak berhati-hati, kita tetap dapat mendapati kecelakaan. Nah, kalau ada temennya yang suka kemana-mana nggak pakai helm, nyebrang sembarangan, pokoknya perjalanan milik sendiri lah gitu. Nah, apa ada pesan nggak buat mereka? Hey guys, I hope you guys know that tolong mencegah sebelum terjadi. Jangan sampai sudah mendapati kecelakaan lalu kalian menyesal pada akhirnya. Kalau untuk tadi kan untuk teman-teman ya. Kalau untuk orang-orang yang mungkin udah ya orang tua lah yang harusnya sudah lebih paham tentang aturan itu, ada pesan nggak buat mereka? Ada. Kakak, ibu, bapak, kami harap kita semua dapat menjaga keselamatan kita masing-masing dengan cara menggunakan helm, berkendara dengan kecepatan normal. Terakhir. Yang mereka ini tadi tuh nggak suka pakai helm, lalu nyebrangnya sesuka hati. Nah, pesannya apa buat mereka? Kakak, bapak, ibu,
all think about our safety, because if something bad happens to us, our closest family will be sad, and then it will be bad for us. Karena kalau kita kecelakaan, kita tidak tahu apakah kita akan patah tulang, apakah kita akan cedera yang lain. Sehingga not just us, tapi kita mempertimbangkan keselamatan orang lain juga. Jikalau kita lalai dalam berkendara, orang lain akan terkena dampaknya. Jadi orang lain akan kecelakaan juga. Sehingga for all of us, untuk safety kita semua, saya harap kita dapat berkendara sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Oke, yang terakhir, menurut Jessie, apa yang semua orang perlu lakukan, terutama teman-teman Jessie ya, yang masih remaja lah, supaya mereka lebih peduli dengan ya keselamatan mereka di jalan? Jadi yang perlu kita lakukan, terutama untuk anak-anak sebaya dengan saya, teman-teman, sebaiknya kita jangan dulu mengendarai kendaraan sendiri. Ya, sekali lagi saya ucapkan, walaupun kita sudah berhati-hati, masih terdapat oknum-oknum yang tidak berhati-hati. Dan juga teman-teman, marilah kita mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan. Baik, terima kasih. Selamat siang Mama. Ya, saya Ermi dari UNICEF. Mama, nanti kita akan buat menggali beberapa cerita, jadi tidak wawancara ya Mama. Mama bisa perkenalkan nama, kemudian jabatan, umur, silakan Mama, nama lengkap Mama. Baik, saya Madrid Berdaya, Kepala SMP Negeri 2 Wali, usia 23 menjelang 40. Mama, ini pertanyaan yang berhubungan dengan orang tua dan peran guru. Bagaimana atau apa yang Mama ajarkan untuk anak-anak tentang keselamatan di jalan, baik pada saat di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan sekitar? Ketika bicara keselamatan itu, siapapun tidak tahu bila dia akan celaka atau dia akan mengalami hal-hal yang fatal ya terkait keselamatan untuk dirinya, tetapi antisipasi itu perlu. Sebagai guru di sekolah dan juga sebagai pendamping anak-anak di sekolah, kami setiap saat, bahkan setiap hari lewat apel pagi, kami selalu memastikan tentang keselamatan kepada anak-anak. Karena hal ini berkaitan dengan sekolah kami yang berada di jalan utama, ya, jalan yang mungkin ramai ya, jalan poros dari tiap pusat ya, seperti itu, sehingga keselamatan bagi kami itu sangat penting, apalagi tingkat kecelakaan di kota kami ini cukup tinggi, sehingga informasi keselamatan bagi anak-anak kami itu setiap hari kami sampaikan, dan kami tidak pernah bosan, tidak pernah lelah. Kami terus menyampaikan bahwa menjaga diri dan menjaga teman, menjaga keluarga itu penting untuk keselamatan. Baik Mama, terima kasih Mama. Apakah Mama pernah punya pengalaman ada murid atau keluarga atau orang yang mengalami kecelakaan yang Mama tahu? Beberapa waktu yang lalu itu kami punya sebuah pengalaman, yaitu anak kami, dan mungkin untuk sekolah ini safety-nya cukup ya menurut kami, karena kami punya kurang lebih 1000-an siswa, dan ketika mereka pulang itu pasti semuanya berbondong-bondong ya, serempak ya, berarti akan memenuhi jalan di depan sekolah kami. Dan saat itu ada seorang anak yang ingin menyeberang karena sudah ditunggu oleh orang tuanya di seberang jalan, tepatnya di depan Indomaret. Dan anak ini pada saat menyeberang, karena dia diketahui mau menyeberang oleh security, dia sudah di bawah, di kawal ya, seperti itu. Lalu kendaraan-kendaraan lain itu sudah berhenti, tetapi tiba-tiba ada yang selip ya, ada satu motor yang kencang ya, yang kencang, lalu dia langsung ya serempet ini anak kami. Tapi puji Tuhan dia tidak kena luka yang cukup parah ya, tidak kena serius, karena dia cuma mungkin karena kaget ya.
Kita istirahat sebentar. Karena ini kameranya panas. HP tidak. Kualitasnya beda. Manusia? Oh ya. Ini bukan manusia aja yang kita kipas nih. Iya, karena kemarin kita seharian tuh. Nanti harus bawa kipas yang perempuan punya kompensasi masuk. Boleh dia akan pinjam kan? Jadi satu bulan. Jadi saya bertanya. Tentang apa namanya pengalaman. Kecelakaan. Nanti Mama bisa ulang dari tengah. Pernah kita alami ini? Nah, oke. Ya, siap ya. Langsung di 3, 2, 1. Ya, itu ya. Mama kita bisa ulang dari pengalaman tadi. Baik, mungkin anak ini pada saat menyeberang sudah didampingi ya, oleh security kami, tetapi ya itu sudah. Seperti saya sampaikan bahwa kita tidak pernah tahu kapan kecelakaan itu terjadi, tetapi waspada, hati-hati, berjaga-jaga itu penting. Dan anak ini selamat oleh orang tua, mereka coba untuk menghubungi komite sekolah dan komite sekolah coba untuk buat apa ya, yang di jalan ini. Bukan polisi tidur tapi yang iya seperti itu. Tapi ya itu mungkin kekeliruan kami tidak izin kepada pihak yang berwenang seperti Polres juga LNJR, sehingga kami harus menghilangkan pembatas itu. Dan hari ini sudah tidak ada pembatas lagi karena tidak diizinkan. Tapi kami sudah mengurangi. Ada upaya dari sekolah untuk mengurangi pihak yang berwenang untuk kalau boleh pembatas itu boleh ada kalau boleh. Baik Mama, ini dari pelajaran itu kira-kira apa yang harus kita lakukan agar lebih banyak anak, remaja maupun orang tua memahami tentang pentingnya keselamatan di jalan ini? Mungkin langkah pertama yang kami lakukan selain setiap pagi kami menyampaikan lewat apel pagi, mungkin lewat kelas-kelas Bapak Ibu guru itu juga mungkin perlu disampaikan. Mungkin awal sebelum pembelajaran atau mungkin pada saat-saat tertentu Bapak Ibu guru boleh menyampaikan tentang keselamatan, sehingga anak-anak juga selalu mengingat bagian ini dan mereka selalu berhati-hati. Oke, terakhir Mama, apa pesan Mama untuk orang tua dan mungkin teman-teman guru yang lain untuk biar anak-anak kita selamat? Iya, kalau pesan kami, kecelakaan itu kita tidak pernah minta untuk kita celaka, tetapi kita perlu waspada dan harus ada solusi-solusi terbaik untuk bagaimana supaya kita bisa menjaga untuk kita tidak mengalami kecelakaan ini. Seperti itu. Oke. Oh iya, satu tadi yang lupa. Mama tadi dari pelajaran tentang kecelakaan tadi ada beberapa inovasi yang guru dan orang tua buat. Mama bisa ceritakan ke kami? Baik. Kalau untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah atau ada hal-hal positif yang dilakukan dari sekolah untuk minimalisasi kecelakaan itu, karena kebetulan sekolah kami ini di pinggir jalan umum, jalan raya, kami membeli peralatan lalu lintas yang mungkin berwarna orange. Itu untuk kami pajang di lane atau garis yang berbatasan. Jadi kami yang membelah dua jalur. Ada jalur yang untuk orang tua masuk lalu menurunkan anak, ada jalur yang boleh digunakan oleh pengendara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melengkapi, memfasilitasi security kami dan juga Bapak Ibu guru atau khususnya Bapak-Bapak guru untuk menggunakan rompi yang berwarna seperti stabilo. Supaya ketika pengendara lihat, ketika security kami, guru-guru kami ini menyeberangkan anak itu pasti sudah warning bahwa harus pelan karena ada penyeberang, ada anak yang menyeberang. Ada lagi satu yaitu alat ya atau senter atau apa yang saya tidak paham, yang ujungnya orange sebenarnya. Biasanya kalau malam kan biasa dipakai untuk ya peluit, juga kami lengkap dan juga peluit. Bahkan yang terbaru kami memasang toa di depan ya, kami memasang toa di depan, lalu CCTV juga ada. Dari CCTV dia sorot ke sebelah Kampung, dia juga sorot ke sebelah kilometer, dia juga ada ke bagian depan.
kami lengkapi juga dengan toa. Nah, itu bentuk dari bagaimana mencegah kecelakaan supaya anak kami tidak salah. Itu saja Mama. Terima kasih, semoga anak kita selamat di jalan. Akhirnya sini dekat sini karena dekat sini. Ya anak-anak tidak bubar ya, barisan tetap seperti itu. Kemudian kamu lihat teman-teman sampingmu, depanmu, kananmu siapa. Besok nanti kita seperti ini lagi, jadi tidak berubah setiap kelompok ya. Oke. Kombinasi makan dulu. Dasar anak tahu diri. Dasar anak kurang ajar. Dibuang nasinya. Anaknya kurang ajar sama bapaknya.
jelek. Padahal bagian tabrakan. Mas mengko tak kiri baik. Aku lagi di dalam. Baru berangkat sekolah dulu, Ge. Bentar, Le. Kayaknya diminum dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus Kau berbicara. Tuhan pimpin pertemuan kami sehingga setiap kami yang ada dalam ruangan ini mengerti akan pesan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami percaya kami ada karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saya berharap adik-adikku semua bisa mendengarkan baik-baik di sini. Karena apa yang mau saya sampaikan adalah hal yang sangat penting, yang ini bisa menentukan kalian bagaimana nanti. Bukan karena kata, tetapi Tuhan sendiri yang akan menentukan kau bagaimana dan sikap kita di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, ini kelas 3 ya? Kelas 3 SMP, wah sebentar lagi SMA. Sudah ganti seragam jadi abu. Abu-abu. Tepuk tangan dulu dong. Wah. Sudah lagi abu-abu berarti SMA. Sudah mulai beranjak lagi. Tapi satu hal yang kakak mau pesan, bukan berarti itu sudah bebas, no. Terkadang begini, kadang kita ini sudah merasa sudah kelas 3 SMP terus masuk ke SMA, kita sudah gayanya, kita sudah merasa sudah paling dewasa begini. Jangan ya Dek ya, jangan ya Dek. Terus jangan pikir sudah kelas 3 SMP sudah ganti seragam berarti abu-abu, sekarang sudah bisa menentukan jalan sendiri, sudah lupa dengan aturan-aturan. Jangan ya Dek, bilang kiri kanan, jangan ya Dek. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Shalom. Seringkali kakak melayani banyak anak muda. Bapak bisa tidak usah pakai musik dulu Pak. Seringkali saya melayani banyak sekali kasus-kasus anak muda yang dia sampai bunuh diri, dia narkoba. Saya di Jawa, saya memegang beberapa anak muda yang memang kasusnya adalah dia mau bunuh diri. Kenapa? Dia depresi. Dia pakai narkoba. Kenapa? Karena depresi. Nah, ternyata selidik punya selidik. Kenapa mereka depresi? Karena pergaulan mereka yang salah. Firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu jelas, firman Tuhan katakan seperti itu. Adik-adik coba begini, kita sudah mandi, sudah rapi, sudah pakai parfum. Kita jalan, kita masuk, dan kita masuk ke dalam satu rumah gudang ikan asin. Rumahnya besar begini, kita lewat saja. Itu isinya ikan asin atau ikan garam ya, ikan asin ikan garam. Kita keluar baju kita bawa ikan garam. Dalam pergaulan kita sehari-hari juga seperti itu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Dan itu memang benar. Sebenarnya mau putar film, tetapi alatnya tidak memadai. Di mana dalam film itu ada seorang anak SMP yang dia nunggu tidak tahu apa-apa. Namun dia
latar belakang orang tuanya tidak harmonis pernikahannya. Selalu dia pulang sekolah, dia mendapati kedua orang tuanya bertengkar. Ada di sini yang seperti itu. Orang tua itu selalu bertengkar hebat. Bapak pukul mama, mama pukul bapak. Ada, ya. Yang di belakang tolong dengar baik-baik. Karena perubahanmu itu pilihanmu. Jangan sampai nanti kita so hancur, kita datang sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, saya so hancur ini. Karena Tuhan kau pilih sendiri. Karena Tuhan punya rencana yang baik atas kita. Amin. Dengar baik-baik, Tuhan punya rencana yang indah untuk saudara dan saya. Tetapi ingat, pihak ketiga, yaitu siapa? Iblis tidak suka. Dia coba menghancurkan banyak anak muda. Kenapa? Anak muda yang jadi sasaran. Saudara dan saya jadi sasaran. Kenapa? Karena iblis tahu jika anak muda dihancurkan, maka generasinya akan hilang. Paham ya? Saya akan katakan lagi, kenapa iblis mau menghancurkan banyak anak muda hari-hari ini? Karena iblis tahu kalau anak muda ini hidup takut akan Tuhan, ada kebangkitan pergerakan anak muda, akan ada kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu iblis bilang, saya akan menghancurkan. Ingat, di alam itu ada peperangan, perang antara kebaikan dan Yesus sendiri dan kuasa gelap. Dia selalu berebut jiwa-jiwa. Jadi adik-adik dengar di sini prinsipnya. Setan akan datang sama adik-adik bukan dengan tanduk. Mungkin kalau dengan tanduk dengannya lompat-lompat begini kalian solari, betul ya? Lihat kuntilanak sudah lari, atau melihat satu sosok sudah lari. Tapi dia datang pintar, dia datang ke anak-anak muda. Kalau dia datang ke yang laki-laki, dia datang dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang manis. Dia akan goda kita. Yang perempuan juga begitu sama. Dia akan datang kepada wanita dengan hal-hal yang engkau ingini, engkau sukai. Dia tidak akan datang dengan rambutnya yang jelek, tanduknya yang besar, tidak, giginya yang besar-besar begitu, atau dengan berdarah-darah, tidak. Kalau mereka datang seperti itu, kita sudah pasti akan tolak datang sama Yesus. Iblis akan coba pasang perangkap sama saudara dan saya. Teman-teman, kalau kita pasang perangkap atau pasang jerat, kita berusaha supaya tidak terlihat betul. Perangkap jerat itu dipasang jangan sampai terlihat oleh binatang buruan kita. Betul. Iblis juga sama. Iblis akan pasang perangkap dan kita nggak bisa tahu itu perangkap. Hati-hati. SMP ke SMA belum apa-apa, bro sister, masih panjang. Jangan pikir sudah SMP, SMA terus kita bisa bebas, bisa dugem, bisa lain sebagainya, dan mulai pergaulan kita ikuti seperti di film. Saya orang film, saya biasa bikin film. Film itu dibuat ada skenario-nya. Saya biasa bikin film, saya bisa buat cerita itu akhirnya seperti apa bisa, karena itu dikarang, dibuat. Tapi kenyataannya seperti itu. Contoh, dalam film orang film action main bunuh, meledak, santai saja. Kenyataannya bisa seperti itu? Iya. Apalagi drama-drama sekarang film action, ya free sex, santai saja. Endingnya tetap lagi, mana ada. Kenyataannya banyak anak-anak muda yang dia sudah hamil, mulai mereka depresi dan akhirnya bunuh diri. Beberapa anak perempuan yang pernah saya layani, laki-laki yang pernah saya layani, khususnya perempuan setelah hamil, mereka merasa rusak sekali. Yang berbeda, tubuhmu itu berharga di mata Tuhan. Jangan jual tubuhmu hanya untuk sesuatu. Belum waktunya, jangan kau lakukan itu. Kita baca firman Tuhan dulu ya. Buka Alkitabnya, jangan buka WA. Kidung Agung, Kidung Agung perjanjian lama ya. Kidung Agung 3
ayat yang pertama. Coba ya, kita lihat. Dari ayat yang kedua, Ibnu Agung 3 dari ayat yang kedua. Ibnu Agung itu perjanjian lama, jangan dari cari perjanjian baru nggak ketemu. Sebelum dibaca Ibnu Agung ini tentunya puisi. Ini puisi yang dibuat oleh Raja Salomo untuk istrinya. Ya, jadi bunyinya seperti ini. Ibnu Agung 3 ayat yang kedua. Aku hendak bangun berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, mencari dia jantung hatiku. Mencari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Dia bertanya kepada banyak orang. Kamu tahu jodoh saya? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan kulepaskan dia sampai kubawa dia ke rumah apa? Ibuku. Sampai kubawa dia ke rumah ibuku, artinya adalah di Minang. Jadi nggak main-main ya. Ke kamar orang yang melahirkan aku. Ke kamar orang yang melahirkan aku berarti ke ruangan ke mamanya, bukan ke kamar hotel bukan. Ya. Ayat kelima, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Kusumpahi kamu kau wanita, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu apa? Membagikan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Maksudnya apa? Raja Salomo bilang begitu. Karena kalau belum waktunya itu sangat berbahaya. Bilang bahaya. Bilang kiri kanan bahaya. Artinya jangan main cinta-cinta dulu masih SMP, masih sekolah, nantilah. Jangan takut, Tuhan kasih jodoh. Amin. Gak ada ya, gak dikasih jodoh, gak ada sekolah. Jadi belakang amin. Tepuk tangan dulu yang pindah, tepuk tangan dulu. Waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, ciptakan Adam, Tuhan ciptakan siapa? Hawa. Gak ada yang senang Adam senang Hawa. Awas ya, ada yang senang Adam senang Hawa. Berdoa ya. Tuhan gak pernah ciptakan setengah-setengah. Dia ciptakan laki-laki. Amin. Perempuan, gak ada istilahnya Tuhan salah ciptakan. Memang pabrik, emang Robi salah kasih resep. Dengan baik-baik, jangan membangkitkan cinta. Jadi artinya jangan pacaran-pacaran dulu lah. Tapi Kak, kalau saya tertarik, gimana Kak? Kalau tertarik, hanya sebatas tertarik, oke lah. Laki harus tertarik dengan wanita. Wanita harus tertarik dengan laki. Itu ada, tapi kalau laki sama laki, wanita dengan wanita, itu namanya kurang ajar. Nah, ini saya kasih tahu ini supaya kalian dengar ya baik-baik. Karena zaman sekarang sudah lagi ramai nih, jeruk pakai jeruk. Ya, di Jakarta itu lagi ramai. Gak tahu di mana lagi. Sudah lagi musim lagi. Terus kita mau ikut lah. Hey, halo. Itu juga bahasa Inggris. Pada waktu kau sentuh itu, hancur. Jangan main pacaran-pacaran dulu. Kalau kita lihat oh itu sangat cantik, itu wajar, itu manusia. Benar nggak? Ini cantik ya, nggak apa-apa. Tapi jangan keburu bilang I love you. I love you, you love me. Oke, kita lama-lama. Saya perhatikan. Ternyata kalau cinta belum waktunya itu mengganggu kesehatan. Cinta itu belum waktunya itu sangat mengganggu kesehatan. Kalian tahu kalau pacaran itu perlu modal? Sekolah kalau bayar sekolah masih minta sama orang tua. Uang buku masih minta orang tua. Nah sekarang kembali lagi. Kalau pacaran perlu modal. Lu jangan sama pacar lu
Bisa ada dia makan nggak? Ada punya jajan nggak? Cewek. Tak bermodal. Ada yang sampai sekarang cewek dari cowok? Ada Pak, ada. Aduh. Berarti cowoknya kiri. Ya itu saya bilang, kalau saya turun, masih SMP jangan dulu lah. Kalau sekolah aja masih minta orang tua, itu nggak bagus dulu. Betul, Pak. Betul ya. Beli mie ayam itu berapa di sini? 15.000. Baru mie ayam, belum masuk ke biksu, ya, belum masuk ke Pizza. Belum nonton. Bayaran sekolah biasanya nggak dibayarin, dipakai untuk ya. Lain, nanti guru panggil kemana bayaran sekolah? Nggak ada. Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya guru begitu. Saya bicara karena saya guru nakal. Saya sekolah di SMP Kristen, ya BPK Manado. Itu punya sekolah macam penjara. Dia punya kerangkeng atau kerangkeng itu tinggi. Semua CCTV. Saya bisa bicara ini karena saya dari pengalaman saya. Lagi pacaran perlu modal. Wah semangat. Ada masalah mulai putus malas sekolah, benar ya? Malas sekolah dulu. Kenapa tidak sekolah? Kenapa sudah putus? Ada saingan, wah emosi berkelahi hanya rebutan wanita. Iblis bikin begitu saudara, kalian nggak fokus akhirnya dengan pelajaran. Pacaran boros uang, pasti keluar. Masih minta uang orang tua, jangan pacaran dulu dah. Kecuali kalau sudah kerja, kalau punya usaha, kalau sudah mapan boleh. Tanya sama bapak-bapak guru yang sudah mapan aja setengah mati banyak. Hari-hari ini kita mau dapat gaji 2 juta aja setengah mati. Saya kasih tahu, tahun-tahun ini, apalagi tahun kalian nanti semakin maju tahun 2006, 2000, 3000 nanti. Hari-hari ini makin sulit. Kita hanya bisa bersandar sama Tuhan. Imanmu dipertaruhkan sama Tuhan. Dan sekarang banyak anak-anak muda bergaulan bebas. Narkoba dia pikir kerennya zaman sekarang kalau nggak pakai narkoba kalau nggak itu kayaknya nggak keren. Pakai dong sedikit nggak apa-apa. Aku belum bikin biar keren. Ada yang minum? Stop. Ada. Tidak ada yang ngaku. Saya kasih tahu teman-teman. Saya akan mulai ya. Coba kita buka di mana ini? Roma 6 ayat 19. Kita Roma 6 ayat yang ke-19. Dari ayat ke-18. Roma pasal 6 ayat ke-18, kamu telah apa? Dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sampai di sini saya tanya, kalian di sini sudah terima Yesus kan belum? Sungguh. Berarti di sini kamu telah dimerdekakan dan dari apa? Dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalian sudah dimerdekakan dari dosa pada waktu ditanyakan sama Tuhan. Kalau belum bertobat, kalau sudah bertobat, dimerdekakan kita menjadi hamba kebenaran. Dan harusnya sudah bukan lagi dari hamba dosa. Ada yang masih di dosa. Hasilnya kalau dimerdekakan. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu dari hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada apa? Kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Ini firman Tuhan jelas dan Tuhan tahu. Kita ini setelah dimerdekakan kita ini masih tetap dalam kelemahan. Firman ini mengatakan, mengingatkan kita untuk tetap menyerahkan hidup kita, tubuh kita
Yesus supaya kita menjadi hamba kebenaran, supaya akhirnya kita dikuduskan. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang mau masuk surga ke kanan? Serius? Oke, tenang. Kalau mau masuk surga itu gak gampang. Gak cukup berbuat baik, karena kebaikan kita tidak membawa kita masuk surga. Kau rajin ke gereja belum tentu kau masuk surga. Nah, sudah. Ini kata selesai. Kenapa ke gereja saja belum tentu masuk surga? Kalau kau masuk gereja, kita ke gereja rajin, kita baca Alkitab rajin, tetapi kehidupan sehari-hari kita masih di dosa, apa bisa masuk surga? Kita bisa sebut nama Yesus, tapi kita masih berzina, kita bisa masuk surga? Bahkan saya sudah melayani, kalau saya berbuat dosa, saya tidak bisa masuk surga. Karena surga itu kudus. Firman Tuhan yang lain bilang begini, tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat datang kepada Bapa. Tanpa kekudusan. Jadi gimana Pak? Bagaimana cara kita kudus? Kudus ini bukan dengan pakaian. Kudus ini bukan berarti kita kemana-mana selalu bawa Alkitab, bukan. Kudus itu bukan berarti kita kemana-mana pakai salib-salib, tapi kudus itu hidup hati sama Tuhan. Anak muda, tawaran banyak. Pada waktu kau selesai, bukan selesai saja, sekarang pun banyak tawaran. Berapa banyak anak muda sampai sekarang masih nonton film porno? Apakah itu kekudusan? Saudara, saya kasih tahu, otak kita ini seperti harddisk. You know harddisk ya? Kalau belajar komputer harddisk itu tempatnya seperti USB, seperti harddisk di dalam satu disk. Pada waktu kita lihat tayangan seperti itu tersimpan di dalam harddisk otak kita. Dan suatu ketika itu akan muncul. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu saya hobi nonton film porno. Saya punya koleksi film porno itu satu lemari sampai bosan nontonnya. Saya bertobat itu setengah mati. Kenapa? Karena itu selalu muncul. Seperti slide. Lihat cewek cantik berdiri. Makanya saya katakan otak kita seperti hati. Contoh yang gampang, kalian masih ingat orang-orang yang pernah mengecewain kalian? Kalian masih ingat pada waktu pertama kali bapak memukul kau? Nemo? Dan itu kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, kita tidak memutuskan itu, kita masih terus mengkonsumsi seperti itu, saudara, itu akan berpengaruh hidup saudara. Saya dulu juga kaca, pacaran tidak satu orang, biar jelek-jelek begini gampang kok cewek itu, saya tahu kemana aja. Tapi cowok-cowok gak boleh ya, karena sama sekali ajarin dong tentang cewek aku, saya gak malu dengar. Saya kasih tahu teman-teman, bertobat, stop. Kenapa? Kalau kita teruskan seperti itu, cepat atau lambat kita sudah menghancurkan hidup kita sendiri. Dan saudara tahu, hidup itu sangat berharga. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Kita buka Roma 6 ayat 19. Sorry, tadi udah. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. Yang kalau kita buka bisa kasih tanda di situ. Yang tidak punya tidak apa-apa lihat di sampingnya. Mazmur 139 ayat yang kedua. 3, 2, 1. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkaunya huruf besar
Berarti siapa? Tuhan mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti pikiranku dari. Artinya saudara, adik-adikku tersayang terkasih, Tuhan itu selalu pantau saudara dan saya. Mungkin kita bisa sembunyi-sembunyi dari orang tua kita. Mungkin kita bisa sembunyi dari guru-guru kita. Kalau mau bolos, mau bohong bisa sembunyi. Kalau mau pacaran sembunyi-sembunyi di kamar mandi sekolah kan. Wis, memang saya tidak tahu. Di mana kan, di kantin atau di belakang sekolah, di balik tembok kan, di pojok-pojok kan. Kalau zaman saya dulu orangnya bilang pojok. Orang lain mungkin tidak tahu, guru tidak tahu, kepala sekolah tidak tahu, orang tua tidak tahu, tetapi Tuhan itu tahu. Pengakuan dosa tidak hanya menghasilkan pengakuan, karena satu-satunya yang harus kita cari. Kemudian dikatakan dan dulu. Tuhan Yesus bukan itu yang menangis, maka masih pulang hati Yesus. Yesus bersedih dan Yesus menangis. Mau panggil om, kau nak apa semua atau apa kau nak? Bisa. Kau apa jadi? Itu, panggil mama. Panggil mama. Kau panggil nama dia bilang, panggil dari tempat turi itu kan. Coba kira-kira. Dia panggil bingung lagi. Kau panggil mas. Kau panggil bunda lebih parah. Kau begini. Itu, ada yang bilang sedikit. Coba makanya. Yang ada itu yang sudah di set. Oh itu. Ya. Karmane wadi karaste, maapa lesu karaste. Karmane wadi karaste. Karma itu artinya lakukan perbuatan. Kita nggak bisa ujian, sembarangan ikut ya. Kami berdoa buat kedua orang tua mereka, saudara-saudara mereka yang mereka tinggalkan di rumah yang kau sertai untuk bungkus keluarganya oleh kuasa darah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir atas yang dipercayakan untuk Bapak Ibu guru agama tidak cari keselamatan mereka sendiri. Itu kami gereja boleh digunakan untuk sebagaimana mestinya, khususnya untuk pelayanan agama Kristen di SMP Negeri 2 Manokwari. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa terus buat kami semua.
pendidik yang ada di SMP dan di sekolah. Kalau itu jawabannya teh, jawabnya teh supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Jangan Tuhan bilang itu salah tapi kita terjerumus di dalam. Bagaimana kita disebut sebagai remaja? Aku pegang ini satu kali kan juga. Yesus Tuhan Yesus baik ya. Satu, dua, tiga, ya. CB2 hari ini CB2 akan memberikan berbagi berkah dengan sembako akan dibagi ke masyarakat. Jadi sobat CB2, inilah kami para siswa-siswa dan guru-guru ikut mengambil bagian dalam bulan suci Ramadan. Membantu bagi. Dan juga dikawal oleh satuan polisi dari Polres maupun Polsek. Oke, sobat CB2, kita akan saksikan pembagian sembako. Dan ini kita berbagi berkah Ramadan. Dalam Ramadan, siswa CB2 beserta guru-guru semuanya akan memberikan berkah Ramadan itu sembako. Mari kita akan saksikan. Dikawal oleh salah satu kepolisian. Kita masih menunggu sobat CB2.
Oke, sobat SMP2, kita bersama tim guru-guru maupun siswa-siswi akan memberikan berbagi berkah Ramadan, didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Fagrit Pondayar MPD, beserta didampingi oleh siswa-siswi yang ikut pengajian dan dikawal oleh Polres atau Polsek Polisi Manokwari. Oke, 1, 2. Oke, sip. Kita akan menunggu sobat CP2 akan membagi berkah Ramadan dalam bulan suci Ramadan 1446. Kali Pak. Boleh di depan bagi di depan. Jangan ke sana boleh. Di sini saja. Di sini saja, jangan ke sana. Di sini. Apa sebenarnya ada tadi tidak terbagikan.
turuna. Bereng-bereng turuna, hati gua di bagasi bereng-bereng. Anda double musik bereng-bereng. Takutnya nanti ada double. Ada tadi double lagi, 2 lagi. Orang ini gak ngerti lah. Masa udah dapat 1 mau aja. Dan ngatu salah gak dapat dulu sadar dulu sih. Dan dipikir lah nasi. Soalnya kita kan sudah terbalik. Nah kak, makanya. Makanya. Maju pak. Maju. Perhatikan. Maju. Nah, maskernya dibuka, maskernya diturunkan. Ya, maju pak. Maskernya coba bapak, maskernya. Ya. Lihat di bawahnya. Maju ojek. Masker diturunkan ya. Tugas pintu namanya nggak ada. Lihat double nanti di kita itu ada double 2 itu. Awas kalian trek itu kam 2 ini, belum nikah kam 2. Alat trek di sebelah nanti pam. Oke lewat. Awas. Lewat. Maju. Ayo nanti lagi. Sudah. Masa? Ayo. Terus lewat. Lewat. Sudah ayo. Lewat. Mereka putar balik berapa kali? Maju.
Ferdi, Ferdi. Tolong kupotnya dikeluarkan. Oke, kupotnya kasih. Eka. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.